Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Sajian Lezat. Di video kali ini aku mau bongkar rahasia resep putu ayu. Cuma 2 telur dan bahan-bahannya sederhana yang biasa ada di rumah. Bisa bikin putu ayu legit, empuk, lembut, anti bantet. Dan kelapanya tetap seger wangi meski seharian. Kue tradisional putu ayu ini disukai banyak orang karena rasanya manis plus gurih. Paduan rasanya super legit. Warna hijau dan putihnya menggugah selera. Banyak tips rahasia nih Besti yang bakal aku bocorin, biar bikin putri ayunya makin mantap. Jadi jangan di skip nontonnya ya, biar nggak ketinggalan step-stepnya. Karena tips ini bisa jadi penyelamat resep kue tradisionalmu. Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat putu ayu. Kita siapkan kelapa parutnya dulu. Timbang kelapa parut sebanyak 200 gram. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk hingga garam merata ke semua bagian parutan kelapa. Lanjut potong-potong 2 lembar daun pandan. Campurkan ke dalam parutan kelapa. Ini salah satu tips rahasia, biar parutan kelapa wangi dan harum semerbak menggugah selera. Kemudian panaskan kukusan, didihkan air hingga mendidih. Terus kita kukus kelapa parut kurang lebih 20 menitan ya. Setelah 20 menit, angkat. Buang daun pandan. Kemudian aduk-aduk rata biar uap air keluar. Ini salah satu tips rahasia lagi nih Besti. Kelapa parutnya harus dikukus dulu, agar kelapa parut awet tahan lama seharian. Tidak mudah basi dan rasanya tidak cepat berubah. Asam, plus wangi pandan. Kalau sudah, kita sisihkan sebentar, biar kelapa parutnya dingin suhu ruang. Sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk putu ayunya. Kita timbang 200 gram tepung terigu protein sedang. Siapkan 2 butir telur. Kita timbang juga 180 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh pasta pandan, 1 sendok teh SP, seperempat sendok teh garam, 65 ml santan instan, 135 ml air. Pertama-tama kita campurkan santan instan, air, dan pasta pandan. Aduk-aduk hingga semua bahan merata. Larutan santan ini akan kita sebut sebagai adonan basah. Kemudian kita sisihkan sebentar. Masukkan ke dalam wadah telur, gula pasir, SP, vanili bubuk, dan garam. Mixer hingga semua bahan tercampur merata. Mixer dengan kecepatan tinggi hingga berubah warna. Dari adonan berwarna kuning berubah menjadi berwarna putih dan kental berjejak. Kalau sudah, matikan dulu mixer. Masukkan sebagian adonan basah. Kemudian masukkan sebagian tepung. Mixer lagi dengan speed rendah. Masukkan lagi sebagian tepung terigu dan adonan basah secara bergantian. Kemudian mixer lagi hingga semua bahan bercampur merata. Kalau sudah, matikan mixer. Pastikan adonan sudah kental dan berjejak. Ini salah satu tips rahasia lagi nih Besti. Adonan harus sudah kental dan berjejak. Tandanya bila diangkat, adonan akan membentuk lipatan-lipatan seperti ini. Ini bakalan bikin putri ayu tidak bantet, legit, lembut, dan gak bikin seret saat dimakan. Oke, kalau sudah kita sisihkan sebentar. Sekarang kita siapkan cetakan, susun-susun di atas nampan. Oleskan cetakan dengan minyak sayur satu persatu ke semua bagian cetakan hingga merata. Ini tips rahasia, agar nanti adonan tidak lengket dan mudah keluar dari cetakan. Sekarang kita isi sebagian cetakan dengan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Pastikan kelapa parut sudah benar-benar dingin. Isi-isi cetakan dengan kelapa, kemudian tekan-tekan dengan ibu jari seperti ini. Biar kelapa padat terbentuk dengan rapi di cetakan.
Lakukan hingga semua cetakan terisi kelapa parut. Selanjutnya, tuangkan adonan putu ayu ke dalam cetakan. Tidak usah sampai penuh ya, karena nanti adonan bakal naik ke atas. Kalau sudah semua cetakan terisi, panaskan kukusan. Biarkan air mendidih terlebih dahulu. Setelah mendidih, kecilkan api, gunakan api sedang cenderung kecil. Ini tips rahasia lagi, Besti. Ini tuh bagian paling krusial. Api jangan terlalu besar ya, supaya putu ayu nggak merekah berlebihan. Kalau apinya terlalu besar, uap air akan dapat mengangkat adonan ke atas. Sehingga putu ayu akan mekar merekah. Bakalan berubah nama, bolu kukus bukan putu ayu. Hehe. Karena kita hanya butuh putu ayu matang sempurna, tidak mekar. Kukus adonan kurang lebih selama 15 menit aja. Jangan kelamaan, kemudian tutup rapat. Jangan kepo-kepo buka tutup panci ya, biar adonan bisa matang sempurna. Kalau udah 15 menit, buka tutup panci, keluarkan satu persatu. Kalau apinya pas, hasilnya bakalan legit, lembut banget, cantik sempurna. Dan wangi pandannya langsung bikin ngiler. Diamkan sebentar, tunggu dingin, sehingga Putri Ayu bisa ngeset dengan sempurna. Kemudian, keluarkan putu ayu satu persatu dari cetakan. Nah, ini dia, cantik-cantik banget, jadinya warnanya merona. Kreasi sajian lezat putu ayu siap dihidangkan. Tada, lihat deh hasilnya, lembut, kenyal, kelapanya masih wangi dan gak cepat basi. Putu ayu ini bukan cuma enak dimakan sendiri, tapi juga cocok buat suguhan tamu atau jualan. Kalau Besti suka jajanan tradisional yang bikin nostalgia, coba resep ini di rumah ya. Jangan lupa share hasilnya di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain juga. Kalau video ini bermanfaat, klik tombol subscribe, biar nggak ketinggalan resep-resep kue tradisional lainnya. Yuk kita jaga resep warisan ini tetap hidup, biar generasi berikutnya juga tahu enaknya kue putu ayu yang legit dan lembut ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan ya. Sampai jumpa di video kreasi sajian lezat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.